Ketika Indonesia masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, tentara resmi dari Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, tidak hanya tentara resmi saja yang dimiliki, karena ada beberapa tentara-tentara yang bersifat kedaerahan yang membentuk laskar demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, sebagai pisau bermata dua, tentara-tentara yang bersifat kedaerahan itu kadang berbalik dan menjadi sebuah gerakan separatis karena permintaannya tidak terpenuhi. Anak-anakku semuanya, kita masuk di materi yang bernama masa pemerintahan liberal atau demokrasi liberal. Ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah kabinet yang berganti secara cepat. Kenapa kabinet berganti secara cepat? Karena pertarungan partai politik yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Berikutnya adalah pemerintahan bersifat parlementer, di mana pimpinan kabinet yaitu diberikan kepada Perdana Menteri dan bertugas sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan selanjutnya, ketika masa demokrasi liberal, DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara dibubarkan. Ada beberapa kabinet di dalam masa demokrasi liberal. Saya tidak akan menjelaskan seluruhnya, tapi hanya garis besarnya saja, yaitu adalah salah satunya yang bernama Ali Wongso. Kabinet Ali Wongso ini sangat kuat ketika itu. Akan tetapi runtuhnya kabinet Ali Wongso disebabkan oleh gangguan dari DITI di Aceh dan Sulawesi Selatan. Karena wilayah-wilayah tersebut sangat mayoritas mendukung DITI yang dinilai oleh para parlemen sangat mengganggu eksistensi kabinet, sehingga Ali Wongso diturunkan. Berikutnya adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo. Ketika di dalam masa kabinet Ali Sastro Amijoyo terdapat sentimen anti Tionghoa disebabkan oleh banyak perusahaan yang dinasionalisasikan dipegang atau dimiliki oleh Tionghoa. Di dalam masa demokrasi liberal juga digalakkan program ekonomi yang bernama program Benteng, di mana program ini berisi tentang pemberian kredit usaha kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk di dalam masa demokrasi terpimpin. Awal dari demokrasi terpimpin adalah ketika Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Hal ataupun juga makna penting dari dekret ini adalah menyelamatkan kondisi politik Indonesia karena kegagalan konstituante yang belum berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Karena ketika itu pada masa demokrasi liberal, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Sementara tahun 1950. Ciri dari demokrasi terpimpin adalah pelaku utama yaitu Soekarno sebagai pemimpin tertinggi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD dan juga PKI. Berikutnya adalah digalakannya proyek monumental sebagai tanda kebesaran dari bangsa Indonesia, seperti dibangunnya Monas, dibangunnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga dibuat proyek-proyek atau juga acara-acara besar untuk menjaga eksistensi Indonesia di mata internasional. Latar belakang kenapa Soekarno membuat dekret presiden adalah
konstituante yang gagal menyusun undang-undang baru. Berikutnya, gerakan separatis yang masih sangat merajalela dan ekonomi yang tersendat karena banyak terjadi konflik internal antar kabinet atau juga antar partai politik. Kebijakan-kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena dianggap terbukti terlibat dalam gerakan separatis PRRI atau Protestan. Berikutnya adalah menolak gerakan neokolonialisme dan neoimperialisme yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dibuktikan dengan penolakan pembentukan negara Malaysia dan akhirnya keluar dari kantong PBB. Akhir dari demokrasi terpimpin adalah ekonomi Indonesia ketika itu makin merosot sampai membuat sebuah kebijakan yaitu mengutip nilai uang dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Anak-anakku semuanya, akhir dari demokrasi terpimpin adalah 2013 PKI yang dimana Soekarno dituduh terlibat dalam gerakan tersebut. Ketika Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang berjudul pidato Nawaskara, itu pun juga ditolak ya kekuasaan Soekarno pengganti dari Soekarno adalah Soeharto. Ketika awal masa Soeharto ada sebuah kekuatan bernama Tritura. Tritura ini menjadi cikal bakal di mana tuntutan rakyat yang menghendaki Partai Komunis Indonesia atau organisasi sayap yang masih berafiliasi dengan komunis dihapuskan dan dilarang. Ketika masa pemerintahan Soeharto, PKI dan antek-anteknya dibabat habis dan sudah dilarang untuk eksis. Ada kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Soeharto yang berbeda dengan pemerintahan Soekarno, yaitu adalah penyederhanaan partai politik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi persaingan dalam partai politik karena persaingan partai politik ditakutkan menjadi penghambat atau kendala dalam pembangunan negara. Dan berikutnya, membangun kebijakan pembangunan 5 tahun atau pemerintahan, di mana setiap programnya mempunyai satu tujuan aspek. Tetapi kebanyakan di dalam pembangunan 5 tahun yang diutamakan adalah sektor pertanian, karena sektor pertanian dianggap menimbulkan ataupun juga ketika sektor pertanian berhasil akan dapat mencapai ketahanan pangan yang menyebabkan kestabilan politik dan ekonomi. Adapun kebijakan luar negeri dari masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto, yaitu menjadi ketua organisasi regional atau internasional OPEC, APEC, ASEAN atau juga OKI. Dan berikutnya adalah pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, karena ketika ini komunis memang sudah dianggap tabu dan dilarang. Dan berikutnya adalah dibentuklah lembaga pembangunan keuangan atau bantuan keuangan internasional demi pendanaan pembangunan Indonesia yang disebut sebagai IGGI, sebagai lembaga pembantu keuangan untuk pembangunan Indonesia.
Dan berikutnya yang sangat mencolok dari masa pemerintahan Orde Baru adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI membolehkan para petinggi ABRI mendapatkan kedudukan di MPR dan DPR walaupun sebagai anggota ABRI aktif. Berikutnya juga mendapat jabatan-jabatan daerah seperti bupati, gubernur, dan mendapatkan posisi legislatif. Dan terakhir adalah penjaga eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Anak-anakku semuanya, akhir dari masa pemerintahan Orde Baru memang disebabkan ketidakpuasan dari para rakyat ketika itu yang sangat dikekang, atau pemerintahan masa Soeharto sangat absolut atau otoriter. Puncaknya adalah ketika krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang memang Indonesia sangat tergantung dengan pendanaan asing. Karena ketika itu negara-negara pemasok investasi utama Indonesia seperti Korea dan Jepang mengalami krisis moneter. Hal itu menyebabkan Indonesia turut merasakan krisis moneter. Krisis ini menjadi klimaks bahwa pemerintahan Soeharto di ujung tanduk dan dipaksa mundur dari kekuasaan sebagai presiden. Ya anak-anakku semuanya, Pak Agung rasa materi ataupun juga kisi-kisi saya bagi secara highlight saja. Kalian bisa mengembangkan materi-materi yang saya berikan tadi, pahamilah dan juga rasakanlah, dan jangan pernah dihafal, karena sejarah bukan tentang menghafal tapi tentang memahami. Saya harapkan kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga dalam waktu beberapa bulan ini kalian bisa berusaha lebih baik dan mampu mencapai impian kalian di kampus-kampus impian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.